Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kembali lagi kelas bersama saya. Sebelum kita mulai kuliah, kita doa dulu ya. Doa mulai. Oke, selamat pagi semua. Semoga sehat selalu dan tetap semangat kuliahnya. Jadi kita kuliah di probabilitas dan statistika ini. Mungkin kita pembahasan tugas yang distribusi peluang kita skip. Kita untuk hari ini kita langsung masuk ke tentang data. Kita lebih aplikatif lah ya, kalau yang teoritis itu kadang nggak nampak kecuali kita sudah apa sudah melakukannya secara langsung. Nah, mungkin mudah-mudahan lebih nampak lah apa yang kita buat itu. Jadi untuk pembahasan hari ini kita akan ada banyak sekali slideshow yang mau saya tunjukin. Ini ada sekitar 2 buah slideshow yang akan kita bahas, dan ini cukup banyak pembahasan kita. Dan sebelum saya mulai nih, minta yang tidak aktif video ganti namanya dengan foto yang jelas wajahnya, bukan foto Nusa ya. Nusa itu tidak jelas ya. Makhluk goib, itu makhluk goib. Oke, atau kalau bisa diaktifkan videonya bagus juga, terima kasih. Kalau nggak bisa diaktifkan videonya dikarenakan keterbatasan kuota, ya minimal fotonya saya bisa lihat gitu. Jadi saya bisa minimal database otak saya ada menyimpan wajah kalian, sehingga kalau ketemu di jalan bisa dikenali. Sedikit mereview apa yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang probabilitas dan statistika. Jadi kalau kita di MI sih ya, kita di MI nggak saya pribadi nggak menekankan kalian bisa paham detail teorinya. Minimal kita tahu konsepnya. Nah ini konsepnya pun saya pun nggak memaksakan kalian tahu konsepnya secara detail. Minimal kalian tahu, oh itu ya, oh ini tentang ini nih. Nah, jadi kita nggak pusing. Nah, salah satu yang penting itu terkait distribusi peluang. Ini kan teori nih. Ini gambar-gambar yang cantik ini gambar-gambar cantik, ini gambar-gambar yang kita dapat melalui teoritis. Nah, jadi rumus matematika kita buat grafiknya akan dapat suatu gambar yang cantik. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dunia real, dunia nyata, kadang kita nggak dapat data secantik ini, nggak dapat grafik secantik ini. Yang kita dapat tuh grafiknya seperti ini ya. Nih, lihat. Kalau kita lihat ini Google saja ya, nah ini Google. Lihat data kita tuh seperti ini. Data yang biru itu data yang real ya. Kemudian kita coba membuat model data yang apa ya? Kita membuat pemodelan matematikanya yang mendekati untuk data tersebut sebarannya gimana gitu. Nah, maka kita buat dalam bentuk persamaan-persamaan. Contoh ya. Jadi jangan bayangkan gambar-gambar itu yang cantik-cantik ini itu yang akan kita dapat ketika kita mengolah data. Enggak semestinya seperti itu. Contohnya yang lain, nah ini contoh data kita bentuknya tidak simetris kadang, atau yang ini contoh yang lain. Ini contoh data yang di tab ya. Nah, ini yang biru ini contoh data real kita kumpulkan di lapangan, dan kita bisa melihat bentuk data ini ada pola tertentu. Nah, pola tertentunya itu yang kita namakan nanti sebarannya itu, sebaran data kita bagaimana. Dengan kita bisa mengenali pola sebaran data tersebut, nah kita bisa
memanfaatkan data kita ya. Ibaratnya data yang kita ada itu kita bisa mengambil banyak manfaat dari data tersebut. Banyak informasi yang bisa kita berikan terkait data tersebut. Contoh ketika data kita data normal itu cocok kita deskripsikan menggunakan nilai min, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi. Tetapi ketika datanya tidak normal, nah kita nilai rata-rata itu tidak lagi bisa memberikan informasi yang bagus untuk data tersebut. Jadi pakai apa Pak? Nah, pakai apa Paknya itu yang mesti kita lihat bagaimanakah bentuk distribusi peluangnya. Dengan kita mengenali distribusi data kita, maka kita akan dapat memahami sifat-sifat data sehingga kita bisa memanfaatkan mengambil informasi yang lebih optimal terkait data tersebut. Ini khusus untuk kita di D3MI ya. Ini contoh ketika data kita dikumpulkan. Nah ini data apa Pak ya? Datanya kan kita nggak tahu nih. Di lapangan nanti data kita yang apa, data kita hadapin kita nggak tahu. Maka kita siap-siap dengan berbagai distribusi. Ini ada beberapa uniform, gamma, von Mises variat, Pareto variat, triangular distribution, Weibull, dan sebagainya. Jadi ini contoh ya, kalau uniform ini kalau kita lihat bentuk yang teoritisnya, uniform itu bentuknya cuman sebentar. Uniform ya, uniform. Maka gambar kita itu seperti ini. Nah, uniform itu ciri khasnya data itu seragam. Contoh ketika kita ngambil apa ya? Misalkan ketika tentara, misalkan tes tentara, maka tingginya itu kan diambil uniform. Misalkan diharapkan rata-rata tingginya itu 170 misalkan, atau 180 untuk yang laki-laki. Maka data kita kan nggak mungkin semua yang daftar itu 180. Pasti datanya itu ada selisih-selisih seperti ini. Nah, selisih-selisih ini yang data real itu. Kalau data teorinya kan kita berharapnya kan data itu yang seperti ini. Datanya sama semua, ini uniform. Tetapi ketika kita di lapangan, kita nggak akan ketemu yang seideal seperti itu. Yang kita temui adalah kenyataan seperti ini. Nah, ketika kita melihat data seperti ini, nah kita bisa melihat dari bentuknya dengan visual ini membantu kita melihat, memahami, oh ini sepertinya distribusi ini nih. Sehingga ketika kita sudah tahu distribusinya apa, kita bisa men-search lebih lanjut apa yang mesti kita lakukan terhadap data tersebut. Jadi kita nggak serampangan ngambil tindakan terhadap data. Pastikan kita kenal pasti dulu datanya bagaimana, baru setelah itu kita ambil tindakan data ini mau diapain. Jadi itu ya, ini gambaran tentang mengapa kita membahas distribusi peluang. Meskipun sebetulnya pengembangan aritmatikanya di dalam sana cukup banyak sebetulnya ya. Nah yang itu sih ya, contoh ketika Px besar sama dengan 2, ini bagaimana sifatnya nanti ya, itu sebetulnya banyak materinya. Dan itu kalau saya dulu ketika kuliah sih ini satu mata kuliah khusus gitu ya, kita bahas tentang probabilitas ini. Oke, itu sedikit kita mereview tentang distribusi peluang yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh via chat atau boleh secara langsung ngomong. Di sini sudah ada 4.000 peserta, 48 mahasiswa yang hadir di kelas ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Sebelum kita lanjut pembahasan kita, untuk tugas nanti tetap dilanjutkan ya, nanti akan kita periksa sekiranya masih ada belum. Dan ini untuk tugasnya kan minggu lalu kita minta apa, kelompok 2 meriksa kelompok 3 gitu kan, kita random. Tolong nanti kepada masing-masing kelompok hasil penilaiannya itu dikembalikan ke kelompok yang dinilai. Kemudian kelompok yang dinilai tersebut tolong diperbaiki lagi tugasnya sesuai dengan apa yang
disarankan oleh kelompok yang temannya tadi. Buat perbaikannya nanti hasil review yang temannya tadi tolong dilampirkan di tugas untuk masing-masing kelompok. Bisa dipahami ya? Apakah bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada suara juga. Supaya saya tidak kesepian di sini, sedih kesepian. Oke, saya lanjutkan. Untuk hari ini kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Ini mungkin agak terlewat ya. Planning saya 4 pertemuan ini, tetapi sepertinya kita bahas sampai pertemuan ini kita pertemuan keberapa ini? Keempat kan? Iya, Pak. Oke, kita bahas ke chapter selanjutnya. Chapter selanjutnya ini terkait dengan tipe data, level pengukuran data, cleaning dan preparation data. Nah, untuk yang 1-2 ini sifatnya agak teoritis. Ini akan kita bahas hari ini, yang 2 ini. Untuk yang cleaning dan preparation data ini agak teknis. Kalau ini agak teoritis, yang ini agak teknis, yang ini kita perlu menggunakan Python untuk melakukannya. Bisa juga pakai Excel sebetulnya. Excel juga bisa untuk cleaning dan preparation data ini. Sesuai kebutuhan aja nanti gitu ya. Ada kalanya kalau data kita ya masih kecil, masih bisa diapakan dan partner kita pahamnya pakai Excel, kita pakai Excel. Tapi untuk kondisi cita-cita kita ingin kerja di perusahaan besar ya, rasanya kalau Excel sih bisa dicoba-coba nanti. Kalau yang sudah proyek-proyek besar itu kita nggak pakai Excel lagi sih. Oke, untuk yang pertama kita membahas tentang tipe data dan level pengukuran data. Sebelum saya lanjut, di kolom chat saya minta dijawab. Pertama, dosen yang ngajar tentang tipe data ini mata kuliah apa? Tipe data. Pakai tipe data mata kuliah apa? Dibahas di mata kuliah apa? Ada Struktur data, Pak. struktur data ya. Apa lagi? Database sudah belajar database. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, struktur data ini siapa dosennya? Bu Rasidah ya? Iya, Pak. Oke. Tipe data yang dibahas di mata kuliah struktur data itu apa aja? Coba sebutkan di sini di chat saja ya, supaya saya bisa baca. Struktur data, tipe apa ya, Python. Pada Python dia juga ada beberapa tipe data. Oke, ini ada sudah menjawab. SEU, integer, char ini karakter ya, karakter, integer, float, char, string, bool, float. Float ini apa ya? Float ini pakai string gitu ya. String. Ini kalau di Python kita ada binary, tipe binary, bool, set, dictionary, rank, tuple, list, kompleks. Nah, ini contoh-contoh di Python, tipe-tipe data di Python. Oke, viola, integer, double float, string, boolean, karakter, string. Oke. Pada dasarnya semua sudah memahami bahwa ada tipe data yang sudah kita pahami di mata kuliah struktur data. Nah, untuk kita di kuliah statistik, tipe datanya ini kita nggak sekompleks itu. Dalam artian, tipe data yang kita bahas di struktur data itu dia terkait dengan kebutuhan. Kebutuhan kita dalam membangun suatu sistem, maka data kita itu mesti diklasifikasikan ke dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan kebutuhannya. Maka kita ada tipe integer, ada tipe float,
karakter, string, double, boolean, dan sebagainya. Nah, tipe data yang di struktur data itu tipe data terkait dengan kebutuhan kita pada dalam membangun sistem. Tetapi dalam statistik, dalam statistik tipe data yang dimaksud itu disederhanakan dalam artian tipe datanya yang kita bahas di struktur data itu merupakan jabaran dari tipe data yang ini. Ini saya masih share screen ini kan? Masih nampak screen saya? Masih, Pak. Oke, jadi kalau di statistik, tipe data kita itu, kita bagi pada dua saja. Oke, jadi tujuan kita kalau yang di mata kuliah statistik ini, kita terkait dengan bagaimana memahami data. Ingat ya, untuk mata kuliah kita saat ini, di probabilitas dan statistika, tipe data di sini kita fokus pada kita dalam hal memahami tentang data itu sendiri. Beda dengan mata kuliah di struktur data, itu terkait dengan bagaimana kita memperlakukan data tersebut. Ketika kita sudah ada data itu mau kita perlakukan bagaimana. Jadi dia ini saling melengkapi. Jadi dia saling melengkapi dalam artian ketika kita ingin membuat suatu sistem, kemudian ada database, pastikan ilmu terkait data itu sendiri kita sudah duduk. Dan itu relatif lebih sederhana sih konsepnya dibandingkan yang di struktur data. Contoh, tipe data di statistik itu kita hanya bagi dua. Jadi dua bagian paling besar di tipe data pada statistika itu. Pertama itu data-data kategori, yang dua itu datanya bersifat numerik. Kalau numerik ini angka-angka, kategori ini berupa simbol atau dia label-label. Nah, apa yang sudah kita bahas di struktur data, contohnya data integer. Integer masuk di mana? Integer maksudnya di numerik, discrete atau continue. Kalau data tipe data integer itu masuk di numerik, dia discrete atau continue. Ingat, ciri khas integer itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa dihitung. Kalau bisa dihitung itu discrete. Ingat ya, beda discrete sama continue. Discrete itu dihitung, continue itu diukur. Jadi dua ini saja sih sebetulnya. Nah, kalau kategori itu misalkan dia ini merek laptop, jawaban dari pertanyaan ya tidak. Meskipun nanti ketika kita membuat database, merek laptop ini kita simbolkan dengan simbol-simbol numerik. Misalkan 1 untuk Acer, 2 untuk Toshiba, 3 untuk Lenovo. Tujuannya supaya data kita tuh enggak kadang Toshiba hanya tinggal, itu nanti dianggap mereknya beda, misalkan itu akan membingungkan. Biasanya kita simbolkan dia dengan angka-angka numerik. Nah, tetapi angka-angka ini dia bukan tipe data numerik. Ingat itu ya. Ketika kita menyimbolkan sesuatu pada data-data kategori, maka angka-angka itu dia hanya sebagai label. Nah, jadi dua ini ya, ini yang penting tipe data dua, kategori numerik. Numerik itu angka-angka, kategori yang bukan angka-angka. Dua itu dulu ingat. Jadi tipe data ada dua. Mengapa kita mesti mengingat bisa mengidentifikasi data itu termasuk tipenya apa? Supaya nanti kita tidak salah dalam mempresentasikan data. Sebab ketika kita salah memahami tipe data, nanti kita hitung-hitung dapat, ternyata itu bukan yang dimaksud. Contoh, ketika kita menyimbolkan jenis kelaminnya 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian data dikumpulkan untuk 5 mahasiswa misalkan. Ternyata ada 3 laki-laki, 2 perempuan. Data kita ya. Apakah bisa kita dapatkan nilai min atau nilai rata-rata? Berapa rata-ratanya? Berapa rata-ratanya?
Ada yang bisa dapat nilai rata-rata berapa ini? Ada yang bisa mendapatkan nilai rata-ratanya untuk soal ini? 12112. Silakan tulis di chat, jika betul kita kasih bonus. Khusus untuk yang menjawab pertama saja ya. Sakit ini. Nggak biasa pakai headphone. Oke, cukup. Sudah ada yang jawab. Anda yang lintang lambat. Nah, ini contoh. Dapat siapa duluan ya? Viola ya, Viola. Viola dapat 1,4 jawaban rata-ratanya. Nah, di sini yang saya bilang itu ketika kita salah konsep. Rata-ratanya nggak ada, bos. Mengapa nggak ada nilai rata-rata? Sebab ini datanya bukan data numerik. Kalau kita buat rata-rata 1,4, itu jenis kelaminnya apa? Nah, ini kan menjadi apa ya? Menjadi tanya-tanya loh, ini jenis kelaminnya apa ya 1,4 ini? Laki-laki yang hampir menjadi perempuan ya. Nah, ini nggak boleh kita buat seperti itu. Sehingga kalau ditanya rata-rata pada data kategori, dia nggak ada nilai rata-rata, nggak ada nilai rata-rata. Nah, di sini yang pemahaman sederhana kan, sederhana sebetulnya itu, sederhana sekali tipe data. Tetapi ketika kita salah menginterpretasikan, bayangkan kalau ini data perusahaan dan kita laporkan kepada pimpinan kita, wah ini berabe ini. Dan pimpinan kita percaya, kemudian dijadikan kebijakan perusahaan. Dikarenakan kegagalan kita memahami data, kita bisa berbuat sesuatu yang fatal untuk di perusahaan kita. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Makanya data kategori ini bukan data numerik, sehingga perlakuan terhadap datanya tidak bisa kita perlakukan secara aritmatika. Meskipun kita simbolkan dia dengan angka-angka. Nah, yang simbol angka-angka ini yang kalau kita hitung-hitung dapatkan min itu bisa dapat. Apalagi kalau kita pakai sistem kan, pakai Excel misalkan, itu tinggal sama dengan average, masukin datanya dapat angkanya. Nah, ini hal-hal yang secara konsep dia sudah kena gitu. Meskipun hasilnya dia dapat. Nah, ini pastikan yang hal seperti ini tolong diingat. Jadi simple dia ada numerik kategori. Di script ini kalau dia datanya bisa dihitung, contoh jumlah anak. Kalau continue itu diukur, contoh berat, tinggi. Nah, hal-hal yang kita ukur itu kita namakan continue. Hal-hal yang kita hitung itu kita namakan discrete. Meskipun di lapangan nanti, di lapangan kadang kita bisa menjadikan data continue ini dalam bentuk discrete. Misalkan berat badan. Berat badan ini kadang karena datanya itu agak terlalu beragam, datanya kita buat dalam bentuk discrete, kita bagi-bagi gitu. Misalkan dari di bawah 40 kilo, di antara 40 dengan 50, di antara 50 dengan 60, dan seterusnya. Nah, data kita menjadi data lebih bisa kita kategorikan gitu. Itu sesuai kebutuhan sifatnya. Makanya nanti kita lihat contoh-contohnya bagaimana. Oke, itu yang pertama. Ada yang mau ditanyakan untuk saat ini? Silakan, jika ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Saya lanjut dulu. Oke, untuk yang kedua, oke, tipe data ya, tipe data. Jadi yang kita bahas ini ada tipe data, yang satu lagi ada yang namanya level pengukuran. Jadi tipe data dan level pengukuran ini dua hal yang berbeda untuk benda yang sama. Misalkan gini nih, misalkan mahasiswa TI kita klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Atau mahasiswa TI kita klasifikasikan berdasarkan prodi. Makhluknya kan itu juga. Makhluknya itu juga, cuman kita membuat membuat definisi atau klasifikasinya dalam bentuk yang sesuai kebutuhan kita. Kalau jenis kelamin itu berarti sesuai untuk kita lihat jenis kelamin cewek cowok. Kalau yang
prodi, nah kita mau lihat prodi. Jadi dalam prodi itu ada cewek cowoknya gitu. Kalau yang di jenis kelamin berarti di dalam yang cowok ada prodi yang macam-macam ya, itu contoh. Nah, di statistik tentang data kita dua hal ini saja dulu, dua ini saja kalian mesti paham untuk basicnya ya. Pastikan dua ini betul-betul paham sehingga nanti kalau kita lihat data kita bisa langsung identifikasi, oh ini tipe datanya numerik, level pengukurannya ini. Jadi kita bisa mengambil tindakan apa untuk data tersebut. Selain nanti kita lihat dia di bagian distribusinya, distribusi data tersebut. Oke, tadi kalau tipe data ada dua, kategori dan numerik. Untuk level pengukuran ini ada dua juga, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu terkait kualitas, datanya biasanya data-data kategori, itu ada nominal, ada ordinal. Nominal ini datanya hanya sebagai label. Ingat ya, datanya hanya sebagai label. Kemudian dia setara. Contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin meskipun tadi kita simbolkan dia laki-laki 1, perempuan 2, ini sifatnya setara. 1, 2 ini hanya sebagai label. Ingat ya, ini hanya sebagai label. Laki-laki kita labelkan dengan 1, perempuan kita labelkan dengan 2. Ini hanya sebagai label dan sifatnya setara. Nah, kalau sifatnya setara itu kita namakan dia datanya data kualitatif nominal. Ingat ya, ketika dia data kita itu hanya sebagai label, dia setara data kategori, maka itu dia kualitatif nominal. Ordinal ini kalau dia bertingkat. Contoh, mahasiswa tingkat 1 misalkan. Tingkat 1 kita labelkan dengan 1, tingkat 2 kita labelkan dengan 2, dan seterusnya. Nah, untuk tingkat-tingkat ini ketika data kita itu bertingkat, nah itu kita anggap dia sebagai data kualitatif ordinal. Jadi meskipun data kita itu dia hanya label, tetapi labelnya itu menunjukkan informasi tertentu terkait level-level tingkat-tingkatan tertentu. Contoh kalau ini kan pada apa ya? Tingkat kuliah misalkan. Atau kalau kita pernah makan pedas-pedas kan, kalau pedas makan di bara, makan lotek, kita pesan tingkat pedasnya itu ada tidak pedas, sedang elok, sama padeh bana misalkan. Nah, ada tingkatan. 1 untuk tidak pedas, 2 untuk sedang elok, 3 untuk pedas betul, padeh bana. Oke, itu datanya kualitatif ordinal. Dia hanya sebagai label, kemudian kalau dia setara itu nominal, kalau dia bertingkat dia ordinal. Di level pengukuran selanjutnya ada yang kuantitatif. Nah, kuantitatif ini terkait dengan kuantitas. Datanya biasanya data-data numerik. Contoh kuantitatif, oke, kuantitatif, ini khusus kuantitatif ya. Ini ada 2, ini dia hanya perlakuan ini sama. Jadi ingat, untuk data interval dan data rasio ini perlakuannya sama untuk di statistiknya. Yang mengapa dibedakan ini hanya terkait dengan kita dalam proses memahami angka nolnya. Jadi itu ya, kuncinya mengapa dia dipisahkan ini terkait dengan ini, have a true zero, memiliki nilai nol yang mutlak. Kalau rasio ini nolnya betul-betul nol. Kalau interval ini nolnya tidak nol yang tidak ada gitu. Contoh, kalau data rasio jumlah uang di dompet Anda misalkan. Berapakah jumlah uang di dompet Anda? Kita bisa jemput jumlahnya. Kalau nol berarti memang nggak ada uang di dalam dompet tersebut. Nah, itu contoh nolnya nol mutlak namanya. Nolnya betul-betul nol yang nggak ada. Kalau interval, nolnya itu bukan nol mutlak. Contoh suhu.
Suhu air itu beku ketika dia 0 derajat Celcius. Nah, 0 derajat Celcius itu bukan nggak ada suhu. Suhunya tetap ada, tetapi skalanya 0. Hitung-hitungannya 0. Nah, itu yang kita namakan sebagai 0 yang tidak mutlak ya. Atau IP misalkan, IP-nya 0. 0 itu bukan nggak ada IP, tetapi IP-nya ada, nilainya 0. Nilai kuis kemarin nilainya 0 misalkan. Nah, 0 kuis itu sebagai nilainya. Jadi dia bukan nggak ada nilai. Nilainya ada, cuma nilainya 0. Itu ya, itu sih yang basic yang mesti kita pahami terkait data. Jadi dia saya nggak banyak kali teori yang mau disampaikan. Dua itu saja, tolong dua itu saja dipahami. Tipe data itu ada dua, kategori numerik. Numerik ini angka-angka. Angka-angkanya kalau bisa dihitung itu kita namakan diskrit. Kalau dia diukur itu kita namakan kontinu. Kemudian kalau kategori ini dia sebagai non-numerik datanya. Misalkan seperti merek HP, prodi kuliah, nama kampus, dan sebagainya. Itu tipe data untuk di statistik ya. Untuk di selanjutnya di level pengukuran, nah level pengukuran itu ada dua juga, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini terkait dengan data-data kualitas. Ia biasanya hanya melabelkan data-datanya tertentu. Nominal kalau datanya setara, misalkan laki-laki perempuan itu setara. Ordinal kalau datanya bertingkat, misalkan skala Likert, tidak suka, biasa aja, suka, sangat suka. Ada skala yang mana skala itu sifatnya bertingkat, itu data kualitatif ordinal. Kuantitatif itu kalau dia kuantitas, dia terkait sama angka-angka, baik itu diskrit maupun kontinu. Dibedakan menjadi dua, terkait interval rasio ini hanya terkait pada pemahaman kita terhadap angka 0. Nolnya 0 mutlak atau tidak. Sedangkan untuk perlakuan hitung-hitungannya sama saja. Oke, itu yang mau saya sampaikan untuk yang ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita diskusi dulu, speak. Stop share dulu ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan terkait yang tadi saya sampaikan. Materinya itu saja dulu. Nanti kita lihat contoh-contoh soal datanya ya. Monggo. Jika tidak ada nih yang membuka laptop, yang pakai laptop bisa ikuti, nanti akan ada saya mau tunjukin sesuatu. Yang pakai HP sambil membuka Zoom ini, buka linknya nanti ya. Jadi silahkan buka di browser ya. Ini suatu link Kaggle ya, kaggle.com. Kaggle.com ini saya share di apa? Saya share di chat, kolom chat. Kaggle.com ini merupakan web yang sangat membantu sekali di pembelajaran kita. Dia terkait dengan apa ya? Dia suatu web yang tempat sharing data gitu. Jadi banyak data-data di-share di sini. Jadi yang mau belajar tentang machine learning, belajar tentang data science, biasa kita latihannya itu data-data kita ambil di sini. Oke, yang pertama silakan buat akunnya masing-masing ya. Silakan buat akun masing-masing di Kaggle ini. Yang belum punya, tinggal daftarkan saja pakai email kita. Nanti kita akan fokus untuk kuliah ini, kita fokusnya di bagian sini, di bagian dataset. Jadi dataset ini adalah kumpulan-kumpulan data. Jadi kita bisa lihat di sini banyak data yang di-share oleh apa? Oleh akun-akun yang ada di sini ya, oleh pengguna-penggunanya, user-user yang di sini.
Dia sharing data yang mereka miliki di sini. Kita lihat salah satu ya. Kita lihat salah satu. Jadi untuk kita saat ini kita lihat salah satu, kemudian kita coba identifikasi. Kita coba identifikasi itu termasuk tipe data apa, kemudian level pengukurannya apa. Kita coba ambil data ya. Mau pilih data mana nih? Fastest typist in the world, online retail, Mercedes Star listing, Microsoft stock retail, Olympic in Tokyo, latest COVID, stock exchange, customer personality analysis, online chess game, evolution Rubik cube solve. Oke, ada request mau data mana mau kita buka, bebas supaya nanti kita bisa. Ya, anime art, ada juga datanya apa ini? GTA, Vice City, Emma Raducanu. Ini macam-macam datanya ya, ini datanya macam-macam. Kita lihat satu lah ini terkait ya customer personality analysis. Data gimana sih? Ini ya, data kita ada ini datanya. Datanya bisa kita download. Bisa kita ini apa ya? Nanti bisa kita ini ya, datanya bisa kita lihat-lihat. Kemudian mau kita apa-apain gitu. Nanti kita untuk belajarnya kita ambil datanya di sini. Jadi pastikan masing-masing mahasiswa ada apa ya? Nah, tapi untuk hari ini kita hanya mau melihat identifikasi dulu. Data kita itu gimana bentuknya gitu. Jadi data, ketika kita main-main dengan data-data itu kita simpan dalam bentuk tabel. Nah, tabel-tabel ini nanti kita simpan itu ada, kalau di struktur data yang atasnya apa namanya ini? Education, kemudian PhD, master dan sebagainya. Kalau di struktur data apa namanya ini? Saya kan tolong direspon ya di chat atau langsung jawab boleh. Yang ini apa namanya? Yang kalau di namanya di atas ini itu ID. Ini ID-nya. Tahun kelahiran. Ini tahun kelahirannya. Kalau di struktur data ini kita namakan sebagai apa? Bukan, Pak. Apa? Field. Field gitu ya. Field. Oke, field-nya ya, itu field-nya ya. Ini field kita. Kita gunakan istilah yang sama saja. Ini field kita. Jadi ada variabel kita ini ya. Kalau kita di statistik, kalau di matematika suka nyebut variabel kita ini. Oke, field kita nih kita tahun kelahiran. Jadi ini ada kolom, beberapa kolom. Nah, kolom-kolom ini dia ada data-datanya. Ini ada beberapa kolom. Kita kalau download gimana ya? Biasa kalau di download itu datanya agak beda. Kita coba buka di CSV-nya ya. Oke, kita cek satu-satu tadi. ID itu termasuk data apa? Tipe datanya apa? Level pengukurannya apa? Ayo, coba tulis di kolom chat dulu. Kalau ID ini masuk tipe data apa? Kemudian level pengukurannya apa? Pilihannya ini nggak ada komanya ya. Silakan kalau ID itu ID pada data ini ya, ini data ini ID itu datanya ini lihat datanya angka-angka, suatu angka-angka yang menunjukkan customer unique identifier. Nah, itu informasinya.
dinamakan sebagai ID, informasinya dia sebagai customers unique identifier. Jadi ID ini tipe datanya apa? Kemudian level pengukurannya apa? Saya paling untuk apa? Kuis-kuisnya tentang ya. Silakan. Kalau ID ini tipe datanya apa? Level pengukurannya apa? Oh, yuk. Tipe data pilihan ada dua tadi, kategori, numerik. Kalau level pengukuran juga dua pilihannya. Oke, tipe data numerik. Lanjut. Numeriknya apa? Numeriknya kan ada dua pilihan tadi tuh, discrete atau continue. Oke, discrete. Kemudian untuk, oke ini sudah ada jawaban ya. Apakah ada jawaban yang lain? Silahkan. Ica kasih jawaban yang lengkap. Level pengukuran itu kualitatif, kuantitatif, Ica ya. Kalau yang discrete itu di apa? Tipe data, numerik, discrete. Nah itu. Kalau level pengukuran pilihan kita tadi ada ini, kualitatif atau kuantitatif. Numerik, kuantitatif. Oke. Oke, nah di sini ya, di sini yang menjadi penting itu ketika kita memahami konsep. Jadi ketika dikatakan tipe data, kategori itu dia sebagai apa ya? Dia non numerik, datanya non numerik. Kalau numerik ini ciri khasnya, datanya itu bisa kita lakukan hitung-hitungan matematis. Ketika kita buka data kita tadi, ini yang lain jawabannya apa ya? Oke, rata-rata bukan rata-rata sih. Mayoritas menjawab numerik kuantitatif. Kita lihat data kita tadi, ini ID. ID itu sebagai ingat, ID ini dia angka itu dia hanya sebagai identitas. Ketika datanya sebagai identitas, dalam artian data itu nggak bisa kita jumlah-jumlahkan. Ingat ya, data kita itu identitas kita gitu. Contoh, nomor BP-nya Seu sama nomor BP-nya Neni, itu kalau kita jumlahkan menghasilkan nomor BP yang baru, enggak. Itu tidak bisa kita lakukan. Atau nomor BP Seu kita tambah 3 menjadi nomor BP temannya, itu enggak boleh kita lakukan. Ketika data kita tidak boleh kita lakukan hitung-hitungan seperti itu data kita bukan data numerik. Meskipun dia dilabelkan dengan numerik. Nah, di sini yang konsepnya itu mesti duduk ya. Jadi meskipun kita baca struktur data, kita lihat data kita numerik, tetapi perlakuannya terhadap kita pengolahannya, itu jangan sampai kita perlakukan dia sebagai data numerik. Sebab secara ilmu statistik ini data kita bukan data numerik. Ini data kita adalah data yang sifatnya sebagai kategori. Sehingga tipe data ID itu tipe datanya adalah kategori. Ya, tipe datanya kategori. Kemudian level pengukurannya ini adalah kualitatif, nominal atau ordinal? Nominal atau ordinal? Nominal. Ordinal, Pak. Mengapa ordinal, mengapa nominal? Ayo, yang jawab ordinal. Apa alasannya ordinal? Ingat, ordinal itu dia ada tingkatan. Nominal dia dianggap setara. Oke, nominal ya, ini nominal. Jadi dia sebab ID itu biasanya tidak menunjukkan kasta tertentu. Biasa kalau customer ID itu kita tidak
Kecuali data ini dikumpulkan untuk ID-nya 1 sampai 1000 itu VIP, ya itu kita nggak tahu ya. Tapi sejauh yang data ID pada umumnya itu datanya adalah data nominal. Mengapa penting kita memahami ini? Sebab kalau kita gagal paham, itu bisa gagal dalam kita mengolah datanya. Gagal mengolah data, nanti gagal kita melaporkan. Gagal melaporkan, nanti kita membuat kesalahan yang bisa jadi itu fatal untuk perusahaan tempat kita bekerja. Jadi meskipun dia angka, itu belum tentu dia datanya numerik. Kadang angka itu hanya sebagai label. Mengapa ID menggunakan angka-angka, Pak? Supaya dia lebih mudah apa ya? Lebih mudah untuk dibuat. Contoh nomor KTP, nomor BP, semua menggunakan simbol-simbol angka-angka. Sebab kalau menggunakan simbol yang lain, kita akan kebingungan ketika salah satu manfaatnya sih kita menggunakan angka itu, kita bisa mencek sejauh mana sudah yang mendaftar misalkan kan, kita bisa melihat informasinya ada jumlahnya di sana. Oke, kita lanjut. Kita habiskan satu data ini. Year birth ini adalah customers birth year, tahun kelahiran customer. Ini datanya apa? Ayo. Kategori, Pak. Datanya kategori, terus apa? Data sama level penggunaannya. Ada yang lain jawabannya? Silakan, boleh. Kita belum betul-betul ya. Kualitatif, Pak. Level total kualitatif. Nominal. Level pengukuran. Oke. Coba diketik di chat supaya tersimpan ya. Tahun kelahiran itu, ini data kita merupakan angka-angka tahun. Angka-angka tahun ini kita untuk kasus yang ini ini kita anggap sebagai data tipenya apa? Apakah numerik atau kategori? Kemudian level pengukurannya apakah kualitatif atau kuantitatif? Ayo, coba ditulis di chat ya supaya bisa terlihat. Ini Seu sudah menjawab. Tipe datanya kategori, level pengukurannya kualitatif nominal. Oke. Yang lain silakan, ada jawaban yang lain. Bisa jadi yang Seu jawab ini masih ada yang belum tepat. Oke, monggo. Ini saya terlalu besar ya pakai Pak, bisa diulang Pak pertanyaannya Pak? Ini kita ada year birth, ini data di session saya lihat di year birth ini kan ada tahun kelahiran customer. Data kita merupakan data-data tahun-tahun kelahiran customer kita ya. Kemudian pertanyaan saya itu sama kayak di chat itu, di kolom chat Zoom. Itu tipe datanya apa, level pengukurannya apa? Seu sudah menjawab, tipe datanya adalah kategori, level pengukurannya kualitatif fenomenal. Vivin, tipe data kategori. Sama ya, jawaban Vivin dengan Seu. Oke, ini Ica jawabannya beda. Di level pengukurannya dia membilang kualitatif tetapi ordinal. Kalau Seu dengan Vivin menjawab dia itu nominal. Ayo, jadi ini sebetulnya apa? Tipe data, oke, untuk kasus yang ini tipe datanya kita anggap kategori sudah oke. Sebab dia tidak apa ya? Kita tidak ada kepentingan untuk menjumlah-jumlahkan tipe data ini. Dan biasanya kita tidak mendapatkan nilai rata-rata untuk ini. Kita lebih condong mendapatkan frekuensi.
frekuensi untuk yang kelahiran tahun sekian berapa, tahun sekian berapa. Nah, itu tidak dibuat dalam bentuk data yang numerik. Lebih pas kita anggap dia sebagai kategori, meskipun angka-angkanya angka-angka numerik. Kemudian ini Neni Ica menjawab tipe datanya kualitatif ordinal. Kalau Vivin dan Seu menjawab dia kualitatif nominal. Oke, menurut yang lain gimana nih? Untuk tahun kelahiran customer ini masuknya di level pengukurannya kualitatif ordinal atau kualitatif nominal? Monggo. Ingat ya, kalau nominal berarti dia label dan setara. Kalau ordinal dia label tapi bertingkat. Kualitatif ordinal, Pak. Oke, kualitatif ordinal ya. Kalau saya sih lebih condong ini kualitatif ordinal. Pak, kalau kita anggap dia nominal boleh, Pak? Boleh sebetulnya. Nah, ini uniknya kalau ketika kita berhadapan dengan data. Pak, kalau ini dianggap sebagai nominal apakah boleh, Pak? Boleh, tetapi sesuai kebutuhan dulu ya. Nah, artian gini, misalkan kita ketika data ini tahun usia itu tidak pengaruh dengan produk kita misalkan. Maka data ini ya kita anggap nominal pun nggak masalah. Tapi ketika usia itu sangat berperan, maka data ini mesti kita anggap sebagai data ordinal. Mengapa kita mesti buat seperti itu? Ini terkait dengan kita nanti bagaimana kita berinteraksi dengan data tersebut. Ketika kita data nominal dan data ordinal, itu pemilihan grafik untuk mempresentasikan datanya beda. Nah, di sini mengapa kita mesti memahami ini dulu? Sebab nanti beda tipe data, itu beda perlakuan. Beda level pengukuran, itu beda juga perlakuannya, bagaimana nanti kita mengolahnya, bagaimana kita untuk mempresentasikannya dan sebagainya. Dan itu sifatnya kita jangan bersikeras memaksakan, dalam artian kita pastikan itu sesuai kebutuhan pemilik data atau sesuai kebutuhan yang ingin mendapatkan manfaat dari data tersebut. Minimal kita tahu dulu tipe data dan level. Jadi kalau ini sih saya contohnya ini ke ordinal ya. Sebab ini tahun lahir ini terkait dengan usia, dan usia itu cukup berpengaruh terhadap konsumsi produk yang kita buat, customer kita itu. Nah, ini lebih pas kalau kita urutkan dia sebagai ordinal. Seperti kalau kita buat grafiknya, kita bisa urutkan sesuai tahun. Nah, itu ciri khas data ordinal ya. Ketika kita buat grafik, kita buat urutannya itu mesti sesuai dengan tahunnya. Kalau kita acak akan menimbulkan miskonsepsi. Kalau kita acak tidak masalah, nah itu data kita nominal. Jadi itu salah satu pembeda. Jadi misalnya kalau kita acak-acak datanya nggak masalah urutan tahun, itu datanya nominal. Tapi kalau dia penting urutannya itu, maka itu data kita adalah data ordinal. Maka ini lebih cocok dia ordinal. Tipe data kategori, level pengukuran kualitatif ordinal. Oke, kita lihat ke sebelahnya. Education ini gampang ya. Ini pendidikan ini pilihannya ada S1, S2, S3 ya. Graduation ini tamat S1, PhD ini S3, Master S2, Basic ini berarti sekolah misalnya. Ini jawaban yang di sini tergantung sama, kalau kita buat pakai kuesioner, berarti tergantung isi kuesioner, pilihan di kuesioner yang kita berikan. Kalau data seperti ini, maka education ini tipe datanya apa? Ayo. Kategori, Pak. Kategori, oke. Education tipe datanya kategori. Level pengukurannya Kualitatif.
Kualitatif. Pak. Kualitatifnya apa? Ordinal. Ordinal. Oke, kalau ini oke, boleh ordinal ya, boleh ordinal. Kualitatif. Nah, bagusnya ordinal nih, sebab dia level pendidikan ya. Ya, Pak. Nggak masalah. Kalau ngetik di Zoom ini nggak masalah. Sip. Kualitatif ordinal. Sebab dia bertingkat. Kita lihat selanjutnya, income. Income itu pendapatan. Customers yearly household income. Jadi pendapatan customer per tahun gitu. Ini ada angka-angka. Angka-angka ini satuan angka pendapatan ya, pendapatan customer kita per tahun. Nah, jadi customer kita ditanya, berapakah pendapatan Anda dalam setahun? Dia jawab angka-angka tertentu. Misalkan ini angkanya dalam bentuk dolar misalnya, $58.000 misalnya. Ini pendapatannya. Oke, kalau yang ini tipe datanya apa? Numerik, Numerik. Oke, tipe data kuantitatif, sama ini. Nominal. Oke. Kuantitatif nominal. numeriknya numerik apa? Discrete atau continue? Discrete, Pak. Discrete. Ya, Pak. Oke. Untuk level pengukurannya Kualitatif. Kuantitatif, Pak. kuantitatif, masuknya apa? Rasio atau interval? Oke, di sini lihat ya. Rasio itu kalau dia isi 0, berarti dia memang nggak ada pendapatan sama sekali gitu, dalam setahun. Tapi kalau dia nggak isi gimana? Nah, ini status nggak isi ini gimana? Ini coba deh ya, ini tipe datanya numerik. Kemudian jenis datanya itu discrete ya, discrete bisa untuk yang levelnya itu tuh tergantung kebutuhan sih nanti. Kebutuhan, tapi perlakuannya tetap sama. Tapi yang penting kita pahami ini kuantitatif dulu ya. Jadi yang ini, yang discrete atau continue ini lebih kepada kita nanti dalam hal ketika kita buat grafiknya, kalau data-data yang discrete itu grafiknya nanti seperti ini, ada bagian-bagian. Kalau data itu continue, dia akan smooth ya, akan licin seperti ini. Akan datanya itu data-data yang ada grafik yang bentuknya cantik gitu. Itu nanti bedanya. Tetapi perlakuan dia tetap sama. Kita anggap sebagai data yang numerik. Oke, data numerik, kemudian level pengukurannya adalah kuantitatif. Nah, kuantitatif di sini dia rasio sebab 0. Kalau dia isi 0 memang dia nggak ada pendapatan. Nah, pertanyaan saya ini, kalau dia nggak ada isi ini kita anggap sebagai apa? Ayo, kalau data hilang ini gimana? Ini kan ada beberapa yang tidak isi. Tidak isi ini bisa jadi dikarenakan dia nggak mau ngasih tahu. Ya. Maka ini data yang ini tidak ada nilainya. Nah, data yang nilai yang ini kita namakan missing value ya, missing. Data yang missing, data hilang. Data missing value. Missing. Oke, yang hilang ini itu kita namakan data yang missing. Nah, data-data yang missing ini memang cukup, ini yang menjadi tantangan di data science. Salah satunya, data-data kita itu kadang tidak sesuai dengan harapan. Ada data yang hilang, atau data yang tiba-tiba lain sendiri dia isi. Nah, itu
hal-hal yang itu nanti kita bahas di bagian yang ini. Kita bahas di bagian yang ini, cleaning and preparation data. Jadi salah satu tantangan kita di anak MI buat sistem itu adalah ketika kita berhadapan dengan data yang besar, kemudian data kita itu ternyata belum bersih, ya. Datanya belum siap untuk kita olah. Nah, sebelum kita olah, makanya di kuliah kita ini chapternya ada 4. Pertama, pengenalan tentang distribusi peluang, itu sudah kita pahami, itu konsep umum tentang kita memahami data. Kemudian kita bahas tentang tipe-tipe data, level pengumpulan data. Setelah itu kita cleaning dan preparation data, kita persiapkan datanya dulu. Untuk setelah itu baru kita ini visualisasikan datanya. Dalam artian data-data missing tadi jangan sampai mengganggu kita dulu ya. Kita siapkan datanya sebelum kita olah. Dan itu sih yang kita buat untuk kuliah ini. Nah, data-data yang missing ini nanti ada tekniknya sendiri, tapi nggak kita bahas hari ini ya. Kita bahas nanti. Jadi data-data yang missing ini mau kita apain? Itu ada tips-tipsnya yang bisa kita lakukan. Dan dia sifatnya tidak apa ya, kita mesti banyak pengalaman dan kita bisa mengidentifikasi ini bagusnya ngapain nih. Tapi sebelum kita bahas itu, ada ide kalian nggak? Kira-kira kalau data seperti ini kita apain bagusnya? Silakan, ada yang mau ngasih ide? Sebagai boleh tulis di chat lebih bagus sih, bilang secara langsung, kemudian tulis juga di chat supaya di chatnya ada bukti kalian menchat, sebab chat ini akan tersimpan di laptop saya. Jadi saya ada pertimbangan tertentu tentang keaktifan mahasiswa di kelas Zoom. Silakan, ada yang mau ngasih pandangan nih, kalau data missing ini bagusnya kita apain? Lumayan lah ya, ini data kita ini ada 2.240 data loh. 2.240 data. Data missingnya itu ada misalkan nih kita short scanning. Ini data hilang kita ada beberapa. Diarsipkan Pak. Nah, ya itu dia. Di arsip kita nggak ada data itu loh. Itu masalah kita nih. Kita agak ngumpulin data. Kemudian misalkan data kita tuh dalam bentuk kuesioner kita sebarkan. Ternyata beberapa pertanyaan itu ada yang tidak sudi mengisi. Kita nggak bisa maksa, ingat ya. Kita nggak boleh maksa customer kita. Jangan kita mengganggu kenyamanan customer kita. Kalau customer kita nggak mau isi, ya kita nggak usah paksa gitu ya. Itu hak dia untuk tidak mau isi ini. Nah, data-data yang missing ini bagusnya kita apain? Diisikan 0. Oke, yang lain ada? Nanti kita respon. Dibikin 0. 0 ini maksudnya dijadikan 0 gitu ya. Oke, yang lain silakan. Ini Viola dan Nawa itu maksudnya sama kan? Diisikan 0 dengan dibikin 0 ini. Diisi atau WMR. Iya, oke. Atau WMR ya. Siap yang lain. Ini saya mau tanya juga sebelumnya. Ini kalian dapat pengetahuan tentang diisi 0 ini dari siapa? Jawab langsung aja di via ngomong aja langsung. Nawa itu mendapatkan ilham diisikan 0 ini dari siapa ilmunya? Pemikiran pribadi saja, Pak. Oh, bisa aja. Viola gitu juga tiba-tiba ya. Oke. Jadi gini ya. Kita ketika kita misalkan kita ditugaskan untuk membuat grafik terkait dengan income customer kita.
Di dalam grafik tersebut, misalnya data kita itu kita ada 240. Nah, di data kita ini kita kehilangan beberapa puluh data. Salah satu kebijakan yang bisa kita ambil, yang pertama adalah data yang hilang ini nggak kita masukin. Sekiranya itu nggak akan berpengaruh dengan grafik kita nantinya. Sebab kan data kita 2000 sekian nih, hilang 40 kan nggak masalah. Maka biasanya datanya nggak kita ibaratnya kalau kita perlakuan kita input 0, oke, silahkan input 0. Tetapi kalau kita input 0 atau saya nggak tahu 0 ini apakah jadi 0 atau gimana ya. Kalau kita inputkan 0, itu akan berpengaruh pada nilai rata-rata. Kita kan nggak tahu, nggak mungkin sih pendapatannya 0 gitu kan. Ketika kita isi 0, nanti rata-rata yang awalnya 4 juta bisa jadi 2 juta itu. Dikarenakan ada sekian puluh orang yang pendapatannya tidak ada atau 0. Makanya mengganti dengan 0 itu tidak direkomendasikan. Atau tidak disarankan sama sekali ya. Disarankan pertama sih nggak usah kita include-kan data hilang ini dalam perhitungan kita nantinya di laporan. Itu yang pertama. Atau jika penting untuk tetap memasukkan ini, kita cek data kita ini terdistribusi normal atau tidak. Kalau dia terdistribusi normal, nilai di sini kita isi dengan nilai rata-rata, bukan nilai UMR. Ingat ya, bukan nilai UMR, sebab UMR itu beda-beda tiap daerah. Maka kalau datanya normal, nah ini ya, ketika datanya normal, kita isikan dengan nilai rata-rata, seandainya itu diperlukan. Nah itu salah beberapa tips terkait dengan data yang missing misalkan. Nah hal-hal ini yang mesti minimal kita ada ilmu basicnya dulu lah. Sebab kalau nggak ada ilmu basic ini, kalian nanti ngasal-ngasal buat database, ternyata database kalian itu nyusahin perusahaan, nah, itu nilai jual kita rendah. Tapi kalau kita bisa buat sistem yang sangat membantu perusahaan akan datang lagi ke kita. Maka itu prinsip bisnis ya. Prinsip bisnis itu bukan terkait tentang bagaimana dagangan kita laku. Ingat ya nih, kalau kepada mahasiswa, ketika kita sudah masuk ke dunia kerja, bisnis itu bukan lagi kita berusaha bagaimana dagangan kita laku, melainkan bagaimana customer itu balik lagi ke kita. Jadi bukan hanya laku, melainkan customer kita puas dan dia datang lagi ke kita untuk produk selanjutnya. Itu yang menjadi nilai kualitas kita ke depan. Jadi kalau kita targetnya hanya menjual produk, itu ditingkatkan lagi. Bagaimana supaya level kita itu customer kita balik ke kita. Setelah dia menggunakan produk yang kita buat, kemudian dia puas dan dia kembali ke kita. Jadi itu ya, itu beberapa tips, tapi itu kita belum bahas yang itu. Saya lebih membahas tentang apa dulu? Tentang ini, tipe data dan level pengukuran. Oke, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Nanti akan ada sedikit mungkin kuis atau tugas. Kemudian yang awal ini sih kuis ya. Nanti kuis belum saya buat. Nanti kuis di Sepada. Kuisnya sifatnya hanya terkait level pengukuran dan tipe data. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo, ada yang mau ditanyakan. Ayo mahasiswa, ada yang mau ditanyakan. Ini saya mau close apa dulu ya, close recordnya. Sekian, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.